Assalamualaikum teman-temanku sekalian, bertemu lagi dengan admin di dalam channel Kenyataan Hidup 22. Panca indera, khususnya mata dan pendengaran, ini adalah sebuah hal yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfungsi untuk melihat, mendengar, dan mengenali sesuatu. Kedua hal ini sangat penting sekali untuk manusia mengenali yang namanya tanda-tanda. Apabila kedua hal ini tidak ada di dalam diri manusia, manusia akan sulit mencerna kondisi dan situasi di sekelilingnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna khalaqanal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira." Yang artinya, sungguh kami menciptakan manusia dari mani yang tercampur. Kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan, maka kami jadikan mereka melihat dan mendengar. Al-Insan ayat 2. Dari ayat ini kita bisa garis bawahi bahwasannya penglihatan dan pendengaran ini sangat berfungsi sekali untuk manusia memilah yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Jadi dari panca indera inilah kita mampu mengenali larangan dan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan cuman itu, dari panca indera inilah mungkin kita akan mampu melihat kesulitan di dalam hidup dan kita juga akan belajar dari kesulitan tersebut. Atau kita mendengarkan nasihat-nasihat dari teman-teman kita, dari guru-guru kita yang memberikan nasihat kepada kita agar kita belajar dari apa yang kita dengar. Jadi memang sangat luar biasa sekali yang namanya penglihatan dan pendengaran ini, teman-temanku sekalian. Makanya para ulama sufi kita mengajarkan kita untuk senantiasa melihat dan mendengar hal-hal yang baik. Karena apabila kita sering melihat hal yang buruk dan mendengar hal yang buruk, kita akan terpengaruh dari apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Karena sangat cepat sekali respon dari apa yang kita lihat dan kita dengar ini. Apalagi di zaman sekarang ini ya, banyak hal-hal di internet, berita-berita bebas yang masuk ke dalam apa yang kita lihat dan masuk ke dalam otak kita, dan ini akan menjadi sebuah informasi yang ada di dalam diri kita. Mungkin kalau kita melihat hal yang buruk ya masuk juga hal yang buruk, dan ini akan berpengaruh atau mempengaruhi mental yang ada di dalam diri kita. Sebenarnya kalau ada orang yang memiliki gangguan mental di zaman sekarang ini, kalau menurut admin pribadi mungkin banyak hal yang dia lihat. Banyak hal yang dia lihat, berita-berita buruk, dan apa yang ia dengar, berita-berita buruk juga. Ini akan mempengaruhi jiwanya dan akan membuat mereka menjadi seorang yang stres mungkin. Jadi sosok orang yang mungkin saja lemah dalam mentalnya. Jadi orang yang mentalnya lemah ini disebut stres. Stres itu bukan orang gila ya, tapi orang yang tertekan. Mungkin melihat teman-teman yang sudah sukses duluan, mungkin sudah melihat teman-teman yang sudah memiliki karir yang bagus, sedangkan ia melihat dirinya sendiri mungkin saja masih pengangguran, masih belum ada apa-apa, dan ini akan menciptakan stres yang ada di dalam dirinya. Makanya sebenarnya yang namanya panca indera ini, baik pendengaran dan penglihatan, itu di dalam Islam dijaga. Setelah itu kita itu memandang dunia ini dengan yang namanya keimanan. Jadi jika kita melihat orang-orang yang sukses, mungkin kita yakin bahwasannya itu adalah anugerah Allah. Akan tetapi kalau kita tidak melihat sesuatu dengan mata keimanan, ya kita akan membandingkan hidup orang lain dengan diri kita. Dan ketika kita membandingkan hidup orang lain dengan diri kita, ya inilah yang akan menjadikan kita stres tadi. Ya, kenapa hidup saya begini, hidup saya begitu? Ya, inilah yang akan menciptakan stres. Makanya angka stres sekarang ini kan banyak, dan itu disebabkan ini tadi. Banyak hal informasi yang dilihat. Makanya penting sekali ya membentuk diri untuk memandang dunia dengan keimanan. Jangan kita pandang dunia ini dengan yang namanya materi tadi. Inilah yang terkadang akan menyebabkan diri kita stres. Terkadang kita akan membandingkan hidup orang lain dengan diri kita. Inilah yang disebut sebagai pandangan materi. Kita harus memandang dunia ini dengan keimanan tadi.
Setiap manusia memiliki rezekinya masing-masing, memiliki kesulitan dan kesenangannya masing-masing, supaya kita menjadi sosok yang tabah di dalam hidup. Inilah tadi penjelasan tentang yang namanya panca indera manusia. Jadi di channel ini kita berfokus membahas tentang filsafat Islam. Jadi kita akan belajar tentang pemikiran-pemikiran Islam. Semoga bermanfaat. Mungkin sampai sini saja penjelasan admin di video kali ini. Kepoin terus channel admin karena masih banyak sekali pemikiran-pemikiran yang ingin admin bagi untuk teman-temanku sekalian. Saya admin undur diri. Selamat bertemu lagi di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.